Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaiful Sekolah dengan NIM 250911084. Di sini saya akan coba membawakan materi mengenai pengembangan aplikasi mobile sistem informasi desa atau SID untuk optimisasi pelayanan, administrasi dan partisipasi digital warga dengan metode spiral. Oke, berikut merupakan daftar isi yang akan saya bahas dari latar belakang, permasalahan utama, tujuan penelitian, model pengembangan, flowchart sistem informasi desa, diagram Fishbone, dampak, dan juga kesimpulan. Oke, selanjutnya di latar belakang. Jadi sistem kami memiliki pelayanan administrasi desa itu masih banyak dilakukan secara manual. Warga harus datang langsung ke kantor desa hanya untuk mengurus dokumen sederhana. Kondisi ini menyebabkan antrean yang cukup panjang dan menempuh waktu yang panjang dan juga keterbatasan akses informasi. Di sisi lain, penggunaan smartphone juga semakin meningkat. Bahkan di wilayah pedesaan, hal ini membuka peluang mengembangkan aplikasi mobile sistem informasi desa sebagai sarana pelayanan administrasi yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi desa ini, yang pertama adalah perancangan aplikasinya. Jadi bagaimana kita merancang aplikasi yang benar-benar relevan dengan sesuai kebutuhan dari administrasi desa tersebut. Nah, yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusianya. Dari bagaimana memastikan aplikasi ini mampu meningkatkan partisipasi digital warga, bukan hanya sekedar menjadi alat administrasi biasa. Selanjutnya adalah tujuan dalam pembuatan sistem informasi desa ini. Ada tiga, yaitu yang pertama dalam rancangan, yaitu menyusun rancangan aplikasi mobile sistem informasi desa ini. Yang kedua yaitu dampak implementasinya, yaitu memetakan dan menetapkan dampak implementasinya terhadap pelayanan administrasi serta partisipasi warga. Terus yang ketiga adalah model pengembangan. Model pengembangan menentukan model pengembangan yang paling sesuai dengan kondisi desa. Selanjutnya kita akan bahas di diagram Fishbone, yaitu tantangan dari implementasinya. Diagram Fishbone ini memetakan hambatan seperti keterbatasan jaringan, kemampuan SDM sumber daya manusia, SOP yang belum digital, serta kebiasaan warga yang terbiasa dengan layanan tatap muka. Jadi analisis ini penting agar pengembangan aplikasi tidak berhenti pada sisi teknisnya saja, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan juga kebiasaan yang ada di sana. Di sini saya mengambil 6 masalah utama, yaitu human, yaitu sumber daya manusianya, terus environment, yaitu perangkat-perangkat yang ada, terus polisi, yaitu kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada. Terus metode, yaitu adalah prosedur-prosedurnya. Terus teknologi itu kurang lebih kayak environment juga, cuman teknologi itu lebih ke sisi teknologinya. Terus informasinya. Lanjut. Selanjutnya adalah flowchart dari layanan aplikasi mobile sistem informasi desa ini. Jadi flowchart ini menggambarkan alur sistem dari sudut pandang warga dan juga petugas. Warga masuk aplikasi, memilih layanan, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen. Sistem kemudian meneruskan data ke petugas desa untuk diverifikasi. Petugas memberikan keputusan dan aplikasi mengirimkan notifikasi hasil kepada warga yang mengirim tersebut. Terus seluruh dokumen itu tersimpan sebagai arsip digital agar mudah dicari kembali. Selanjutnya adalah model pengembangan. Di sini model pengembangan yang kami pilih yaitu model spiral, karena model spiral sendiri itu adalah cocok untuk sistem informasi desa tersebut. Jadi model spiral ini dipilih karena memberikan ruang untuk pengembangan bertahap dan evaluasi terus-menerus. Jadi kondisi desa yang penuh variasi mulai dari infrastruktur, jaringan internet hingga kemampuan perangkat desa membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan mampu mengantisipasi risiko setiap tahap. Ini merupakan gambar dari spiral model ini. Yang pertama kayak analis, terus engineering, terus evaluasi, planning, begitu terus sampai seterusnya. Terus lanjut, setiap siklus spiral memulai perencanaan, menganalisis risiko, membuat prototipe, lalu mengevaluasinya langsung bersama
perangkat desa atau warga. Dengan siklus berulang ini, aplikasi dapat berkembang sesuai kebutuhan nyata dan tidak membebani sumber daya manusia desa. Berikut merupakan dampak-dampak dari hasil dari implementasi sistem informasi desa kami. Yang pertama adalah dampak efisiensinya, yaitu dampak dari segi waktu, yaitu implementasi dari aplikasi ini mobile sistem informasi desa berpotensi mengurangi waktu pelayanan administrasi, terus juga meningkatkan efisiensi, dan memastikan informasi desa tersampaikan secara cepat. Terus yang kedua yaitu dampak sosial. Dampak sosial ini dapat dari sisi sosial, itu aplikasi ini membuka ruang partisipasi digital seperti laporan masyarakat, survei singkat, atau voting terkait kegiatan desa. Selanjutnya yaitu dampak kepercayaan. Jadi dengan adanya sistem aplikasi ini, aplikasi juga memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan warga kepada pemerintah desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile sistem informasi ini menjadi sebuah solusi yang relevan bagi desa untuk mempercepat pelayanan administrasi dan memperluas partisipasi warga. Pemilihan model spiral juga itu mendukung pengembangan bertahap dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Flowchart dan Fishbone juga membantu menyusun analisa perencanaan yang lebih terarah sehingga aplikasi memiliki fondasi kuat untuk diterapkan di berbagai desa. Mungkin itu saja hasil presentasi materi mengenai tema saya, yaitu sistem informasi desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.